Oke, selamat bertemu lagi pada kegiatan International Conference ICON MNS tahun 2021. Izinkan saya menyampaikan artikel saya yang berjudul Modeling School Zone Border Using GeoGebra. Nah, artikel ini didasari atas fenomena, yaitu bahwa setiap tahun ajaran baru siswa-siswa kita dihebohkan oleh masalah penentuan sekolah gitu ya, karena eh, sekarang sudah diperlakukan sistem sonasi dalam menentukan di mana siswa-siswa kita nantinya akan diterima di sekolahnya yang baru. Nah, banyak dari kehebohan tersebut, salah satu penyebabnya adalah karena tidak tahunya para orang tua bagaimana sonasi tersebut ditentukan. Dengan alasan itu, maka saya tertarik untuk mengembangkan peta atau map yang akan membagi daerah persekolahan menjadi beberapa zona dengan sekolah sebagai pusat-pusat dari setiap zona atau partisi tersebut. Itu jadi riset metode riset yang digunakan dalam penelitian ini tentu saja adalah kajian literatur dilengkapi dengan pemodelan matematika dan pengembangan produk. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sudah ada konsep matematika yang tertentu yang bisa digunakan untuk menentukan eh, atau untuk mempartisi sebuah daerah, yaitu yang disebut dengan metode diagram Voronoi. Namun sayang sekali bahwa metode ini bersifat advance gitu ya, sehingga sulit bisa dipahami oleh anak-anak kita, yaitu anak-anak sekolah. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah pemodelan gitu yang bisa dipahami oleh mahasiswa, bahkan oleh siswa sekolah menengah. Jadi sebagai pengganti dari metode Voronoi yang memerlukan matematika yang cukup advance tersebut, kita hanya menggunakan konsep-konsep matematika yang telah dipelajari di sekolah, yang yaitu adalah bisektor tegak lurus atau kuasa titik terhadap sebuah lingkaran. Jadi kita bisa menggunakan dua konsep sederhana itu untuk mengembangkan partisi atau diagram Voronoi yang kita perlukan. Nah, untuk itu dalam penelitian ini karena kita menggunakan GeoGebra, maka kita terpaksa harus mengembangkan tools baru dalam GeoGebra, yaitu yang berupa sebenarnya dua saja yang diperlukan, adalah berupa penentuan titik kuasa di antara tiga lingkaran, dan kemudian dari sana kita mengembangkan garis-garis kuasanya. Oke, nah ini kalau kita memiliki beberapa titik pada bidang ya, misalnya titik A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Jadi ada 8 titik ya, 9 ya, 9 titik. Maka ini adalah diagram Voronoi yang dihasilkan oleh GeoGebra. Nah, diagram ini dihasilkan dengan asumsi bahwa semua titik tersebut memiliki bobot yang sama. Nah, dalam kenyataan tentu saja kalau titik-titik ini adalah school sites ya, tempat posisi sekolah gitu, maka tentu saja setiap sekolah memiliki bobot yang berbeda-beda. Misalnya saja sesuai dengan kemampuannya
secara maksimum dalam merekrut siswa baru. Jadi ini tentu saja bobotnya akan dibeda-bedakan. Nah, dalam penelitian ini kita mengembangkan atau menggunakan jari-jari lingkaran sebagai untuk merepresentasikan bobot dari sebuah titik ya. Misalnya kalau ada semakin besar bobot sebuah titik, maka jari-jari lingkarannya akan semakin besar pula. Jadi kalau kita boboti side-side-nya atau titik-titiknya, maka diagram Voronoi-nya itu akan menjadi seperti gambar ini ya. Jadi garis-garis bordernya itu tidak lagi di sektor yang perpendikular atau di sektor yang tidak lurus yang membagi dua segmen penghubung dua titik di tengah-tengah gitu ya, tapi sudah tidak menjadi di tengah-tengah. Misalnya di sini ya, garis merah ini tidak lagi merupakan di sektor tidak lurus dari garis kita sebut dua titik ini gitu ya. Oke, nah kemudian kalau metode ini kita aplikasikan kepada beberapa SMP negeri di Kota Singaraja, yaitu yang nilai SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 6, SMP 4, dan SMP 5, serta SMP 7, maka kita mendapatkan pembagian zona seperti ini. Nah, tentu saja kalau ini bisa disampaikan ke siswa baru ya, atau orang tuanya ya, mungkin mereka menjadi agak transparan gitu ya. Kalau mereka tidak akan bertanya-tanya lagi kalau misalnya domisilinya adalah di daerah sini ya, tentu saja dia harus pergi ke SMP 4. Tidak ada alasan lagi untuk pergi ke SMP yang lain. Nah, yang lebih menarik lagi adalah bahwa penentuan zona ini bisa dikerjakan oleh anak SMA, karena konsep matematika yang digunakan hanyalah konsep garis kuasa, titik kuasa, atau konsep garis bagi tegak lurus dari dua titik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada penelitian ini kita telah berhasil mengembangkan sebuah metode untuk menentukan diagram Voronoi dengan bantuan GeoGebra. Tentu saja produk ini masih belum fully automatic ya, karena masih memerlukan campur tangan dari pengguna untuk mengkonstruksi border-border tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semua.